Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah bahwasanya di pagi yang cerah ini kita kembali melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang selalu menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man uhya sunnatin faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya bil jannah. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Ustadz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, yaitu Ustadz M. Saukani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Furqan dan pengurus lainnya. Yang saya hormati Bapak Haji dan Ibu Haji. Yang saya hormati para guru dan para ustazah. Yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Furqan. Pertama kali mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada para umatnya. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah pagi yang sungguh amat berbahagia kepada kita. Pagi ini kita menjalankan ibadah puasa atau saum berjalan 20 hari, ya Pak. Jadi hari ini kita menjalankan ibadah puasa ke-20 hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara sekalian, sholat wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama puasa Ramadan kita dan juga sholat tarawih kita. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sungguh amat berbahagia kita sholat subuh pada pagi hari ini, yaitu sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, kita sebelum sholat yang wajib ada namanya sholat sunnah. Sholat sunnah ini yang mengiringi sholat wajib.
apakah yang namanya qobliyah maupun ba'diyah. Apabila kita sholat sunat qobliyah subuh, pahalanya adalah bagaikan dunia seisinya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini penting bagi kita, jangan kita tinggalkan. Alhamdulillah Bapak tadi dan juga Ibu sholat qobliyah subuh. Terkadang kita juga datang ke masjid pas-pasan itu kalau sudah mau qomat baru datang. Terkadang saya juga termasuk orang yang terkadang ya nggak terutusan. Terkadang mau ke belakang ini memang kita nggak bisa kita tinggalkan, terkadang ya mau buang air kecil ban besar. Hendaknya sedapat mungkin sholat qobliyah subuh jangan kita tinggalkan. Wah, apa yang hadis Rasul saya katakan tadi, pahalanya itu begitu besar, baik kain dunia seisinya. Ini jangan kita tinggalin. Bagaimana kalau kita tertinggal dan tidak sholat qobliyah subuh? Bisa kita kodok. Selesai subuh kita sholat qobliyah subuh, sunat qobliyah subuh. Alhamdulillah ibunya rajin ya Bu. Kalau di rumah bagaimana? Sholat qobliyah subuh jangan ditinggalin ya Pak. Kalau sholat di rumah bagaimana? Jangan tinggalin, sholat juga, sholat sunat qobliyah subuh. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita hidup di dunia ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah di sini adalah sholat. Perintah sholat tidak melalui wahyu. Nih kita perhatikan, perintah sholat tidak melalui wahyu. Perintah-perintah yang lain melalui wahyu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan malaikat Jibril, hai Jibril, ajak itu Muhammad. Malaikat Jibril membawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi ke langit. Ini cerita, kalau sejarah Mi'raj, sholat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak malaikat Jibril alaihissalam naik. Tentu kita tidak menceritakan bagaimana perjalanannya naik ke langit. Jibril berkata kepada Muhammad, hai Muhammad, aku tidak sanggup mengikuti engkau, hai Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah ini ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Ini sejarah. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wahai Muhammad, aku tidak sanggup mengikuti engkau. Wahai Muhammad, aku hanya sampai sini saja. Muhammad bertemu dengan Allah. Apa oleh-olehnya bertemu dengan Allah? Yaitu perintah sholat. Berapa rakaat? 50 rakaat. Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 rakaat. Selesai itu Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Musa berkata, wahai Muhammad, engkau mendapatkan apa? Mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Ini Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup sholat 50 waktu. Coba engkau minta diturunin lagi. Terus berapa kali kemudian Muhammad mendapatkan perintah sholat 55 waktu. Bertemu dengan Musa, wahai Muhammad berapa? 5 waktu wahai Musa. Tolong kurangin lagi. Umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Alhamdulillah di sini 5 waktu, ya, banyak jamaahnya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sholat 5 waktu sama pahalanya dengan 50 pahala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam situasi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita berdiri sanggup berdiri dalam sholat. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk dalam kondisi berbaring. Duduk, berdiri nggak bisa. Duduk, alhamdulillah. Duduk nggak bisa, diperintahkan berbaring. Tidak bisa berbaring, berbaring bisa melek. Kalau sudah tidak sanggup sama sekali, bermelek tidak, ya kondisinya sangat memprihatinkan. Hati aja. Kalau tidak sanggup sama sekali, udah panggilin Amil aja. Amil tahu ya Bu ya? Apa Bu? Yang suka mandiin orang meninggal. Itu sudah kelewatan, mati ya. Udah kan kondisi dalam tidak bergerak ya mati. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sholat tentu kita harus berwudu. Nggak sanggup berwudu karena kita kalau kena air menggigil ganti dengan pakai tayamum. Ini tayamum. Jadi kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Zakat boleh kita tinggalkan. Ya Bu, boleh ya Bu, zakat kita boleh tinggalkan? Boleh kita tinggalkan karena kita tidak ada untuk membayar zakat dalam kondisi sulit. Zakat boleh kita tinggalkan. Puasa boleh kita tinggalkan. Ya Pak, boleh kita tinggalkan Bu. Karena dalam kondisi sakit. Dan ada ujur-ujur syairi. Ya.
Ibu tidak sanggup puasa, boleh ditinggalkan. Bapak kondisi sakit, boleh tidak puasa. Tapi gagah, segagah-gagahnya tetapi tidak puasa, emang males. Ya, ini puasa. Boleh kita tinggalkan dalam keadaan sakit karena ada uzur-uzur lainnya. Haji boleh gak ditinggalin? Boleh ditinggalin haji karena tidak ada duit untuk berangkat ke tanah suci. Boleh kita tinggalkan haji. Nanti kalau sudah punya uang banyak boleh berangkat pergi haji, ya Pak ya. Boleh gak pergi haji tinggalin Pak? Boleh. Sholat tidak boleh kita tinggalkan bagaimanapun kondisi keadaan apapun, tidak boleh kita tinggalkan. Sholat tidak boleh. Apa dalam keadaan senang, apalagi senang nih, sholat tidak boleh ditinggalin. Senang, kismin, taulah kalau kismin di sini ya, miskin, nggak boleh tinggalin. Ya, gue lagi miskin nggak sholat deh ah. Ya, emangnya sholat mencari kekayaan. Susah, senang, sehat, sakit juga sholat. Yang saya katakan di awal tadi, nggak boleh tinggalkan. Karena sholat adalah perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam yang beriman. Bainal abdi wal kufri tarkus sholah. Perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah membedakan antara yaitu sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman tidak boleh tinggalkan. Maka ajarkan anak-anak kita, sholat jangan ditinggalkan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, kita harus memberi wasiat kepada keluarga keluarga kita. Saya juga begitu. Nah, kamu jangan tinggalkan sholat bagaimanapun juga kondisi, susah, senang, sehat, sakit. Jangan ditinggalkan. Saya berwasiat begitu. Jangan ditinggalkan sholat. Ya Bu, oleh karena itu Bu, Bapak dan saudara sekalian, sekarang ini berwasiatlah kepada anak-anak kita dan cucu kita. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat adalah kunci rezeki dan juga sholat kuncinya sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pengertian sabar ini luas. Jangan dikatakan sabar itu ada batasnya buat lo. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Saya ini sudah sabar. Sabar itu ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Sabar itu bukan diam, harus bergerak. Masa kita harus napas kita bersengal-sengal? Sabar ya Pak, kasih obat. Orang lagi ampek, sabar ya Pak, kasih obat. Sabar, usaha. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sabar sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Bersama orang yang ruku.
Kalau bersama-sama dengan orang yang ruku adalah sholat berjamaah. Nah, alhamdulillah kita lihat ya, mudah-mudahan selesai Ramadan, karena kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bangun jam 3 untuk sahur. Setelah sahur kita menunggu imsak dan langsung sholat subuh berjamaah. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ini Rasulullah sangat keras perintahnya, sholat berjamaah. Rasulullah jadi imam diwakili oleh sahabatnya menggantikan. Kenapa? Karena Rasulullah mau bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, kumpul. Selesai sholat subuh, Rasulullah kumpulin pemuda-pemuda untuk membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Tapi Rasulullah tidak begitu. Melihat keadaan rumah tersebut, ada seorang perempuan dan juga ada anak-anak. Tidak jadi Rasulullah membakar rumah. Lihat kondisi rumahnya, ada ibu-ibu dan anak-anak. Seberat-berat orang munafik, 2 sholat, yaitu sholat isya dan sholat subuh, berat ya, malam. Nih 2. Rasulullah tidak jadi membakar rumah karena situ ada perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ajak anak kita, cucu kita kalau sudah cukup umur untuk sholat berjamaah. Bapak ajak istrinya. Pak Sokani, bukan yang wajib adalah bapak-bapak atau laki-laki. Betul, tidak salah. Tetapi kalau kita mengajak istri kita, anak kita ke masjid, tidak salah. Ajak. Rasulullah menganjurkan begitu. Tapi ada orang sangat amat keras, jangan perempuan sholat berjamaah di masjid. Ini kita perhatikan, hadirin yang berbahagia. Ajak anak kita. Siapa yang mau memakmurkan masjid kita, memakmurkan masjid kita, kalau bukan kita? Emang orang lain sana dekat-dekat masjid. Ajak Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Kita lihat sejarah Ummi Maktum pertama kepada Rasul, ya Rasul, aku ini orang yang tidak melihat. Ini sahabat Rasul yang namanya Ummi Maktum. Ummi Maktum itu tidak melihat. Aku ini tidak ada yang menuntun ke masjid ya Rasul. Berilah aku keringanan. Kata Rasul, iya. Boleh gak aku berikan keringanan ya Rasul? Aku berikan keringanan, kata Rasul. Ummi Maktum jalan, apa yang terjadi? Rasulullah mendapatkan wahyu. Ummi Maktum dipanggil, wahai pak, sini pak. Mohon maaf, tapi bapak dengar gak suara azan? Dengar ya Rasul. Datang tuh, ya, suruh datang. Yang buta saja, yang tidak melihat saja disuruh datang sholat berjamaah. Kebangetan kalau orang sana bilang, sungguh amat kebangetan kalau dekat rumah dempet dengan masjid, dempet dengan musola, tidak datang sholat berjamaah. Tinggal selangkah doang aja nggak mau ke masjid. Karena apa? Perbedaan. Nggak boleh membeda-bedain sholat dimanapun. Yang penting sholat subuh aja. Tidak mungkin sholat subuhnya 3 rakaat, pasti 2 rakaat.
Ini pentingnya sholat berjamaah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sholat berjamaah dalam berbagai momentum waktu. Sholat berjamaah ini ada yang sifatnya harian. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada yang bersifat mingguan. Sholat berjamaah ada yang bersifat tahunan. Apa sifatnya berjamaah tahunan? Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada seorang ulama ditanya sama kiai lain, Pak ulama, kalau mau melihat kebesaran Islam, yaitu 2 hari raya kebesaran Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wah, berduyun-duyun banyak umat Islam, ya Pak aja, ya. Pokoknya semuanya di lapangan penuh, masjid sesak. Tuh lihat kebesaran. Kalau mau melihat keimanan umat Islam, lihat saja sholat subuh. Itu keimanan. Karena manusia itu punya iman, terkadang naik di atas, terkadang turun. Kalau lagi naik, pokoknya sholat apapun kita kerjakan. Ini kalau melihat kebesaran Islam 2 hari raya. Kalau mau melihat keimanan adalah sholat, yaitu maghrib, isya, subuh, keimanan, dan zuhur, asar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat berjamaah ini mengandung 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal. Vertikal adalah berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa sebanyak-banyaknya. Ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat sholat subuh berjamaah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Horizontal berhubungannya dengan manusia lainnya. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Bisa dengan ketua masjid, dengan pengurus lainnya. Tiap hari mah kita ketemu, belum tentu hadirin yang berbahagia. Tetangga saya almarhum, waktu saya ini kultum di masjid, bertemu. Saya bersalaman, mau kemana? Mau pulang? Enggak, saya mau membaca Al-Quran tadarus Ramadan. Sore kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Umur itu tidak ada yang tahu. Siapa hari ini? Enggak tahu. Sampai saya, ya Allah Rabbi, kemarin saya bertemu bersalaman kepada mereka, tetapi nanti malam tidak bertemu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah pentingnya sholat berjamaah. Jadi kita kenal, ya Bu ya. Ibu kenal nggak Mak sebelah dengan sebelah lainnya? Ah, kenal Pak, orang sebelahan rumah. Alhamdulillah. Bapak kenal nggak sama Bapak ini? Ya, bagaimana saya mau kenal, orang sholatnya aja juga dia ini habis sholat berjamaah langsung pulang.
berdoa bentar langsung berangkat kerja, tidak masalah karena sudah berhubungan langsung dengan Allah. Karena kita sholat ini kita berhubungan dengan Allah dan juga kebutuhan pada masyarakat. Harus kenal ya, bersalaman antara satu sama lainnya. Ada yang tidak kenal ya Pak ya, ada yang dengan sebelahan terkadang tidak kenal. Jadi sholat berjamaah begitu hebatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita ya giatkan pentingnya sholat berjamaah. Di luar Ramadan kita juga harus pentingnya sholat berjamaah. Subuh, isya yang saya katakan, karena isya ini kan malam, subuh ini kan agak gelap masing. Nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan cahaya ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat isya dan sholat subuh sangat amat berat bagi orang munafik, yaitu dua sholat, yaitu isya dan subuh. Enakan tidur apa enakan bertemu dengan Allah? Paling ada yang malas, yaitu enakan ngorok ya, berapa menit saja tidak mau sholat berjamaah. Bangun ya, Bilal sudah mengatakan as-salatu khairum minan naum. Siapa sih itu baru jam berapa udah bangunin orang jam 5 ya, kurang jam setengah 5 lewat terkadang tidak mau sholat berjamaah. Jangan tinggalkan ya sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh pahalanya bagaikan dunia seisinya. Sedapat mungkin kita sholat qobliyah subuh ya Pak. Saya juga begitu ya, saya uber tuh sholat tadi ya dari rumah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara sekalian, pahala puasa kita, sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat wajib kita, zuhur, asar, maghrib, isya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan infak sedekah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu berdoa, ya Allah, jadikan anak cucu kami orang-orang yang jangan selalu meninggalkan sholat. Doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak kami orang yang selalu menegakkan sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak dan cucu kami yang soleh, solehah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pada hamba ya Allah umur yang panjang dan sehat agar hamba bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apabila dalam isi tausiah ini banyak kekurangan dan kesalahan, mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.